Halo guys, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan tentunya tetap selalu berbahagia. Dan hari ini aku lagi biasa di studio aja di rumah. Aku mau sharing cerita sedikit guys. Tentunya sharing cerita ini adalah yang berhubungan dengan goes dong, ya kan? Nah, jadi ceritanya tuh gini guys. Kemarin hari Sabtu aku itu melakukan solo riding dari Lipo Cikarang ke Jakarta. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pada waktu mau berangkat, aku tuh punya dua rute sebenarnya. Rute yang pertama itu adalah lewat Jalan Raya Cibarusah, tembus Cibubur, tembus Raya Bogor, tembus Cijantung, tembus Pondok Gede, lalu ke Taman Mini. Itu rute pertama. Lalu yang rute kedua itu adalah lewat Kalimalang, Pekayon, Pondok Gede, Taman Mini. Nah, dari dua rute ini, itu selisihnya itu ada sekitar 18 kilo lah jaraknya. Akhirnya aku putuskan, yaudah, aku ambil aja rute yang Kalimalang. Udah tuh, seperti biasa, berangkat jam 6 lewat seperempatan gitu kan. Jalan biasa, nggak ada apa-apa. Speed juga biasa, speed normal, 30, 35, kadang 40 gitu kan, tergantung kondisi ramai atau enggak. Pada waktu di jalur antara Kalimalang menuju Pekayon, itu kan jalurnya itu jalannya sih memang dua jalur ya, nggak terlalu lebar, tapi memang udah dua jalur gitu kan. Di situ kondisinya itu karena pagi ya, itu masih cukup sepi guys. Nah karena sepi ya udah biasa dengan speed ya 30 up gitu kan, hampir 40, kadang 38, kadang 39 gitu kan. Nah karena sepi ya udah aku speed segitu aja, brrrr gitu kan. Nah di satu titik ada sebuah pertigaan, aku ngebutnya dari sini ke sana itu. Nah ternyata dari sini itu ada bapak-bapak naik motor. Nah dia itu tujuan dia itu adalah, aku kan dari sini nih, tujuan dia itu dari sini mau ke sana. Nggak tahu gimana ceritanya, pas dia ngebelok dari sini ke sana, dia tuh ngantem ban belakangku guys. Jadi ban belakang sepedaku tuh dihantam sama dia. Dan speedku cukup kenceng, 35 habis itu. Jadi otomatis pada waktu aku begini, dihantam ban belakang kan, deng gitu kan. Otomatis ya ban belakang kan begini, dihantam dari belakang kan otomatis ngegeol gitu kan. Nah ngegeol, karena ngegeol aku ngelinding. Ngegeolnya itu kemarin itu bukan ngegeol ngesot gitu, enggak, ngegeol tapi sampai ngangkat. Jadi aku benar-benar terpelanting di udara. Jadi posisinya dek gitu kan. Nah aku nggak pakai sepatu klik, jadi kakiku tuh masih cukup bebas gitu kan untuk lepas dari pedal. Aku tahu nih pas kepelanting itu kerasa teng gitu kan. Wah ban belakang tuh sampai ngangkat. Langsung refleks otomatis tuh setengah aku lepas, langsung posisiku kayak bayi dalam kandungan tuh guys, gini ngeringkuk gitu kan, ngeringkuk dah. Pas sambil posisi ngeringkuk tuh aku ingat banget, aku berputar tuh deng di udara berputarnya, nggak tahu berapa kali. Terus yang aku tahu adalah langsung nabrak pengendara motor dari arah sebaliknya. Jadi kan tadi udah dari arah sini ke sini kan. Nah di sini tuh juga ada orang naik motor juga, sama tuh ada orang naik motor. Jadi pada waktu aku pelanting deng, aku gini kan, gitu kan, aku ngantem motor yang sana, des. Nah, dia juga jatuh sama tuh, jatuh sama. Nah, pas jatuh itu aku udah nggak ada mikir banyak lah, aku pokoknya aku ngotot gitu, maksudnya ototnya tak keras-kerasin gitu kan, karena aku nggak tahu bakal ngantem apa gitu kan, deg gitu kan, udah jatuh, gubrak, udah jatuh berhenti kan. Habis itu ditolongin ada beberapa orang yang lewat, terus ada juga beberapa rombongan MTB yang lewat juga di jalur itu. Mereka bantuin aku ngangkat, bantuin aku bangun biasa aja, nggak ada sakit, nggak ada apa. Pokoknya pada saat itu tuh aku nggak ngerasa apa-apa, biasa aja badanku. Pada waktu bangun yang aku lihat pertama, aku langsung copot helm. Aku lihat helm, oh helmku nggak apa-apa, berarti kepalaku nggak kebentur. Udah aku pakai lagi, sepedanya aku angkat minggir, dibantu juga sama beberapa bapak-bapak MTB. Angkat minggir itu rantainya copot ya kan, maksudnya lepas dari chain ringnya ya kan. Terus habis itu udah minggir, ngobrol sama bapak yang nabrak segala macam. Pemikiranku adalah, aku lagi ngebut ke sini, si bapak ini mau belok ke sana, kok bisa-bisanya dia itu nyenggol ban belakangku gitu loh. Nah ini kan yang jadi pertanyaan tuh kan. Cuman ya udahlah, namanya kita di jalan ya kan, mau nyalain siapa kan juga susah. Pada waktu itu yang aku lihat di sepeda adalah, yang pertama aku lihat adalah kondisi rim belakang itu apa namanya, kalau dibilang kayak angka 8 sih nggak se ekstrim itu ya, tapi maksudnya
melewat gitu loh guys, melewat gitu kan. Melewatnya kalau dibilang parah juga nggak parah-parah juga, tapi intinya melewat karena kan kehantem sama ban depan motor kan. Nah ya udah, akhirnya aku coba puter, nggak bisa, gesut tuh apa ya, peleknya tuh natap di brake padnya itu loh. Akhirnya brake padnya aku kendorin maksimum, jebret, aku copot brake padnya, puter tuh, oh masih bisa. Jadi dia kayak nyik 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 gitu, kondisinya gel-gel gitu. Terus drifter kiri tuh ketekuk ke dalam, terus drop bar yang kiri juga melengkung ke dalam, ketekuk ke dalam gitu. Motor yang tadi aku ketimpa aku tadi, dia juga jatuh, tapi dia nggak apa jatuhnya, mungkin karena kehantem badanku aja gitu loh, mungkin gitu ya. Tapi dia jatuh gitu kan, dan dia nggak terlalu ada gimana di badannya, cuma jatuh aja gitu loh, nggak apa-apa sih, motor juga nggak masalah lah, cuma buk gitu doang. Karena dia saat itu juga kebetulan dia juga lagi pelan. Nah sekarang kita berurusan dengan bapak yang nabrak aku tadi nih, ya kan? Aku bilang sama dia, Pak, bapak ini gimana sih? Aku bilang, aku tuh lurus ke sini, bapak mau belok, kok bisa-bisanya bapak itu ngantem ban belakang saya gitu loh. Wah ya udahlah, singkat cerita, ngomong kayak gitu kan, kondisinya gitu. Ya udah, akhirnya tidak ada yang harus ribut-ribut, nggak ada yang harus gimana-gimana. Aku lihat juga kondisinya sepeda secara prinsip sih hanya drop barnya yang melengkung, yang drop barnya yang bengkok ke dalam, sama drifternya yang juga bengkok ke dalam, sama pelek belakang yang geol-geol. Nah karena masih pagi, aku bilang sama dia, Pak, bantuin saya cariin bengkel minimal untuk ngelurusin peleknya, aku bilang. Tanya sama warga sekitar yang ngumpul-ngumpul juga, oh ada di sana, cuman karena masih pagi, jadi belum dibuka. Aku bilang, alamak, ada aja gitu kan. Nah, alhasil aku jalan guys. Sebelum jalan itu kita berdua ngelurusin drop bar dulu, jadi kayak tarik tambang, satu pegang sebelah sana, satu pegang sebelah sini, aku tarik gitu, jadi supaya drop bar yang masuk ke dalam itu lurus keluar lagi gitu. Wah tarik-tarikan tuh, wah gitu kan. Ya udah, akhirnya aku lanjut jalan. Cuman karena kondisi pelek yang tadi aku bilang geo-geo, jadi aku nggak berani kencang, pelan gitu aja kondisinya. Sampai di tujuanku di Taman Mini, aku cari bengkel untuk ngurusin pelek sama ngebenerin beberapa part yang tadi agak miring-miring tadi. Kejadian itu singkatnya seperti itu. Tapi bersyukurnya aku adalah di badanku nggak ada luka sedikit pun. Cuman pergelangan tanganku ini bengkak guys. Ini bengkak. Ini udah kempes, ini bengkak. Kalau di sini tuh nyeri, di pundak kiri juga nyeri, sama di pinggang belakang. Jadi itu sih yang aku rasakan per hari ini. Dan ternyata di pelipisku juga ada luka. Aku baru tahu. Tuh, kelihatan ya? Dia ada luka, nggak tahu kebetulan apa, nggak kerasa sih. Makanya kok pelipisku kok agak nyeri-nyeri gitu kan. Itulah pentingnya pakai helm guys. Helmku yang kehantem di bagian belakang sama sini, mana dia? Udah sih, ini aja sih. Jadi secara prinsip sih mungkin kepala belakangku kemarin harusnya kebentur sesuatu, cuman karena ada helm jadi ya masih aman. Helm juga nggak retak juga sih. Helm juga masih oke. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah walaupun kita sudah sangat berhati-hati pada waktu kita goes, ternyata ada faktor X yang memang kita nggak bisa duga guys. Kayak kasusku tadi itu, wah kak jalan kosong kok, tiba-tiba ada orang belok gitu. Jadi itu kan bener-bener apa ya, faktor X yang memang kita nggak pernah bisa hitung gitu kan. Kalau misalnya ada lampu merah atau ada apa kan kita bisa tahu, oh lewat mana dulu. Ini bener-bener safety itu memang yang pertama. Perhatian ke lingkungan sekitar kita goes itu juga harus menjadi yang utama juga. Tapi ingat guys, walaupun kita udah attention di semua hal yang kita lakukan pada waktu goes, ada faktor X tadi yang memang kita nggak bisa kontrol, dan itu bisa terjadi ke siapapun. Nobody know, nggak ada yang tahu. Tapi aku bersyukur kondisiku baik-baik saja, tidak ada luka, hanya nyeri-nyeri aja karena benturan gitu kan. Lalu bahkan jerseyku pun nggak ada yang sobek loh guys. Jersey pun nggak ada yang sobek. Makanya aku bilang wow, ini luar biasa. Maksudnya wow, masih selamat, ini luar biasa.
Aku nggak bisa ngebayangkan kalau pas aku jatuh tadi, ternyata juga di belakangku tuh ada kendaraan lain yang memang dia mungkin cukup kenceng. Karena aku kenceng, otomatis belakangku pasti kenceng kan. Nah, kalau aku tadi jatuh dek dan belakangku kenceng, kemungkinan besar mungkin bisa kehantam lagi. Jadi ya begitulah guys, kira-kira sharing singkatku mengenai apa yang aku alamin hari Sabtu yang lalu. So buat teman-teman, yang pasti kalau gue tetap harus safety yang utama, perhatikan semuanya. Tapi walaupun begitu, kita tetap harus berserah kepada Tuhan guys. Karena kejadian seperti ini, kalau aku bilang sih, itu faktor X lah, bukan kita yang kontrol. Oke, segitu untuk hari ini. Buat teman-teman semua, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur. Dan ingat, apapun kondisinya, jangan lupa bahagia. Gue cuy!